Assalamualaikum, apa kabar semua? Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu lagi pada mata pelajaran matematika. Hari ini kita akan membahas tentang teorema Pitagoras. Silahkan kalian siapkan catatannya dan simak videonya sampai selesai. Cara membuat sudut siku bangunan merupakan ilmu yang sering digunakan dalam pelaksanaan pembangunan konstruksi gedung bertingkat tinggi. Dalam pembangunan rumah tinggal juga sering menggunakan konstruksi yang siku. Mengapa harus siku? Meskipun terkesan sederhana, namun kesikuan ini akan mempengaruhi keindahan, kekuatan, dan bahkan biaya bangunan. Tukang bangunan menggunakan salah satu rumusan segitiga yang apabila diterapkan pada pelaksanaan bangunan akan menghasilkan sudut 90 derajat. Peralatan yang digunakan adalah benang ukur, patok, atau paku, serta meteran. Intinya, para tukang membuat sebuah segitiga yang ketiga sisinya mempunyai perbandingan panjang 3:4:5. Misalnya, mereka menggunakan ukuran 3 meter berbanding 4 meter berbanding 5 meter. Tahukah kalian mengapa para tukang harus menggunakan perbandingan 3:4:5? Apakah ada ukuran lain selain 3, 4, dan 5? Masalah di atas akan kalian ketahui jawabannya setelah mempelajari materi ini. Apa itu teorema Pitagoras? Teorema Pitagoras adalah kuadrat sisi miring suatu segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat dari sisi-sisi yang lain. Jadi jelas ya di sini bahwa teorema Pitagoras diterapkan pada segitiga siku-siku. Misalnya ada gambar segitiga siku-siku ABC dengan siku-siku di A. Maka garis di depan sudut A atau sudut siku-siku disebut sebagai sisi miring atau hipotenusa. Dari teorema Pitagoras tersebut, maka dapat kita rumuskan sebagai berikut. Panjang BC atau sisi miring atau panjang hipotenusa BC kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah AB kuadrat. Bila kita ganti panjang BC dengan huruf A, maka sama saja berarti A pangkat 2 atau A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Bila AC kita ganti dengan huruf B, berarti B kuadrat sama dengan A kuadrat dikurangi C kuadrat. Kemudian bila AB kita ganti dengan huruf C, berarti C kuadrat sama dengan A kuadrat dikurangi B kuadrat. Paham ya sampai di sini? Selanjutnya, supaya kalian tidak bingung dalam menentukan rumus Pitagoras, kalian harus bisa menentukan dulu mana hipotenusanya. Karena tidak semua segitiga dilambangkan dengan ABC. Bisa saja misalkan seperti contoh berikut, kita lambangkan panjang sisinya dengan huruf DEF. Nah, berarti kita harus mencari dulu mana sudut siku-sikunya. Nah, di sini berarti sudut siku-sikunya yang ini ya. Nah, kalau yang ini sudut siku-sikunya berarti panjang hipotenusanya adalah garis E, karena garis E berada di depan sudut siku-siku. Maka rumus Pitagorasnya berarti untuk menentukan panjang E adalah E kuadrat sama dengan D kuadrat ditambah F kuadrat. Untuk menentukan panjang D adalah D kuadrat sama dengan E kuadrat dikurangi F kuadrat. Untuk menentukan panjang F berarti F kuadrat sama dengan E kuadrat dikurangi D kuadrat. Contoh berikutnya, misalkan panjang sisinya kita lambangkan dengan huruf KMN. Berarti kita cari tahu dulu mana siku-sikunya. Nah, pada segitiga ini, siku-sikunya adalah yang ini. Nah, setelah ketemu siku-sikunya, berarti kita tentukan hipotenusanya. Berarti hipotenusanya adalah panjang K. Karena K berada di depan sudut siku-siku. Maka rumus Pitagoras untuk mencari panjang sisi masing-masing segitiga tersebut adalah K kuadrat sama dengan M kuadrat ditambah N kuadrat. M kuadrat sama dengan K kuadrat dikurangi N kuadrat.
Dan N kuadrat sama dengan K kuadrat dikurangi M kuadrat. Paham ya sampai di sini? Selanjutnya, kita terapkan teorema Pythagoras untuk menghitung panjang salah satu sisi pada segitiga siku-siku jika diketahui dua sisi lainnya. Contoh, diketahui segitiga ABC siku-siku di C seperti tampak pada gambar. Jika panjang AB sama dengan 25 cm dan AC sama dengan 7 cm, tentukan panjang BC. Maka, BC kuadrat sama dengan AB kuadrat dikurangi AC kuadrat. Sama dengan 25 kuadrat dikurangi 7 kuadrat. Sama dengan 625 dikurangi 49. Maka BC kuadrat sama dengan 576. Sementara yang ditanyakan itu panjang BC, bukan BC kuadrat. Berarti untuk mengetahui panjang BC, kita akarkan 576. Maka BC sama dengan 24. Jadi 24 didapat dari akar 576. Paham ya sampai di sini? Contoh berikutnya, perhatikan gambar berikut, carilah panjang X. Maka untuk mencari panjang X berarti X kuadrat sama dengan 15 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Sama dengan 225 ditambah 144. Sama dengan 369. Maka X sama dengan akar 369 sama dengan 13. Contoh berikutnya, tentukan nilai A dan B pada gambar berikut. Untuk mencari A, berarti A kuadrat sama dengan 13 kuadrat dikurangi 5 kuadrat. Sama dengan 169 dikurangi 25. Sama dengan 144. Maka A adalah akar dari 144. Jadi A sama dengan 12 mm. Untuk mencari B, berarti B kuadrat sama dengan 35 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Sama dengan 1225 ditambah 144. Sama dengan 1369. Maka B adalah akar 1369. B sama dengan 37 mm. Paham ya sampai di sini? Kita cukupkan dulu materinya sampai di sini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.